Halo, lagi dengan Alpha Statistika. Pada video kali ini kita akan membahas satu isu penting dalam analisis statistik multivariat, yakni exploratory factor analysis atau sering disebut dengan analisis faktor. Jadi pada video kali ini kita menggunakan data dan juga penjelasan yang ada di bukunya Hare dan kawan-kawan dengan judul Multivariate Data Analysis. Datanya juga digunakan dari buku itu, begitu juga dengan penjelasannya. Jadi sebelum masuk pada inti pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu analisis faktor. Jadi analisis faktor merupakan salah satu teknik analisis yang bertujuan untuk mereduksi data-data asli menjadi beberapa faktor yang kemudian menjadi representasi dari data-data asli atau variabel asli yang kita miliki. Jadi misalkan kita di sini memiliki 13 data atau 13 variabel X6 sampai X18. Nah, melalui analisis faktor, dari 13 variabel ini akan direduksi menjadi beberapa faktor saja, bisa 3, 4, atau 5 yang menjadi perwakilan dari 13 variabel asli atau variabel original ini. Nah, dalam analisis faktor tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu digarisbawahi. Nah, dalam bukunya Hare, itu sebenarnya ada beberapa tahapan, kurang lebih 5-6 tahapan dalam analisis faktor. Namun di sini saya merangkumnya hanya menjadi 3 tahapan saja, yang kemudian nanti diuraikan dalam analisis kasusnya, studi kasusnya menggunakan aplikasi SPSS. Jadi tahap pertama adalah asumsi analisis faktor dengan mengevaluasi nilai correlation matrix, kemudian nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy atau KMOMSA, yang nilainya itu harus lebih besar atau sama dengan, jadi ini cuma lebih besar doang sih, tapi sebenarnya lebih besar atau sama dengan 0,50. Kemudian yang ketiga adalah nilai Bartlett test yang harus lebih kecil dari 0,05. Kemudian pada tahap kedua kita menentukan jumlah faktor. Nah, dari 13 variabel itu nanti akan terbentuk berapa faktor. Nah, penentuan beberapa faktor itu ditentukan dari nilai eigenvalue. Jadi faktor yang dijadikan sebagai representasi dari 13 variabel itu harus memiliki nilai eigenvalue yang lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di tahap ketiga adalah interpretasi faktor. Jadi dari faktor-faktor tersebut kita menilai atau mengevaluasi nilai faktor loadingnya dari 13 variabel itu masuk ke dalam faktor yang keberapa. Nah, langsung saja pada yang pertama adalah asumsi analisis faktor. Jadi sebelum masuk pada analisis faktor yang sebenarnya, kita perlu mengoreksi atau mengevaluasi 3 hal tersebut. Apakah dia layak atau tidak masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu analisis faktor. Nah, di sini kita sudah ada 13 variabel yang data-datanya ini diambil dari bukunya Hare. Jika saudara-saudara lihat di bukunya Hare pada halaman 131, di situ juga ada terlihat X6 sampai X18. Nantinya hasilnya sama persis dengan uraian yang ada pada pembahasan ini. Nah, langkahnya yang pertama untuk asumsi analisis faktor adalah kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, kemudian Faktor, kita klik. Nah, dari 13 variabel ini kita blok secara keseluruhan, kemudian masukkan pada kotak variables. Nah, kemudian pada deskriptif, kita pilih centang pada koefisien, significant level, KMO, Bartlett test, dan anti-match. Kemudian kita continue. Nah, pada extraction kita biarkan dulu. Nah, pada rotation kita pilih Varimax. Dan kita continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, dari sini yang pertama tadi adalah kita melihat nilai correlation matrix. Jadi nilai correlation matrix di sini adalah nilai hubungan atau korelasi antara variabel yang kita gunakan. Jadi misalnya di sini X6 dan X6 nilai korelasinya adalah 1.
karena memang korelasi dengan dirinya sendiri angka 1. Nah, di sini kita bisa pakai misalkan satu hubungan antar variabel dapat dikatakan memiliki korelasi atau hubungan yang kuat apabila memiliki nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, jadi di sini bisa dilihat misalkan nilai korelasi X nah ini misalkan nilai korelasi X18 dan X11. Nah, di sini kita bisa lihat nilai korelasinya adalah 0,602. Maka lebih besar dari 0,5, maka bisa dikatakan nilai korelasi antara X18 dan juga X11 bisa dikatakan kuat. Begitu juga dengan X18 dan juga X9. Nilai korelasinya adalah 0,865. Maka dapat dikatakan korelasi antara atau hubungan antara X18 dan X9 adalah kuat. Demikiannya hal dengan korelasi kuat. Misalnya kita lihat X18 dan X6 nilai korelasinya adalah 0,082. Maka dikatakan korelasi antara kedua variabel ini sangat lemah karena lebih kecil dari 0,5. Nah, setelah mengevaluasi nilai korelasinya, langkah kedua adalah mengevaluasi nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMO-MSA yang harus lebih besar dari 0,50 atau 0,5. Nah, di mana kita bisa lihat di hasil itu? Nah, kita bisa lihat pada tabel ini. Pada tabel ini menampilkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy dan juga nilai Bartlett Test. Nah, sekaligus dengan nilai Bartlett Test yang harus lebih kecil dari 0,05 nilai signifikansinya. Di sini nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Adequacy, Sampling Adequacy atau KMO-MSA di sini adalah nilai KMO secara keseluruhan dari atau nilai korelasi secara keseluruhan dari setiap variabel. Nilai KMO-MSA secara keseluruhan. Nah, di sini bisa dilihat nilai KMO-MSA dari seluruh variabel secara keseluruhan adalah 0,609. Yang dimana lebih besar dari 0,50 atau 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa analisis bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Demikian juga nilai Bartlett Test of Sparsity. Fungsinya sama, yaitu untuk menilai apakah analisis faktor dapat dilanjutkan atau tidak. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan. Nah, setelah nilai KMO-MSA secara keseluruhan dievaluasi, selanjutnya adalah kita melihat nilai KMO-MSA secara parsial atau per variabel. Di sini kita bisa lihat di tabel anti-image matrix. Nah, khususnya di bagian anti-image correlation. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikansi korelasi atau nilai signifikansi dari MSA masing-masing variabel. Di sini khususnya di angka yang ada huruf A-nya, pangkat A-nya. Ini merupakan nilai MSA per variabel. Di sini kita bisa lihat nilai MSA untuk X6 adalah 0,873 yang lebih besar dari 0,5. Begitu juga dengan X7 yang nilai MSA-nya lebih besar dari 0,5, yakni X620. X8 juga sama, lebih besar dari 0,5. X9 juga sama, lebih besar dari 0,5, yakni 0,890. X10 juga sama, lebih besar dari 0,5, yakni sebesar 0,807. Kemudian X11 di sini dia justru lebih kecil dari 0,05, yakni sebesar 0,448. Nah, kemudian X12 dia lebih besar dari 0,5, yakni 0,586. Kemudian X13 juga lebih besar. Kemudian X14 itu dia lebih besar juga, 0,529. Kemudian X15 di sini kita lihat dia lebih kecil, nilainya adalah 0,314 yang lebih kecil dari 0,5. Kemudian X16 di sini nilainya adalah
0,859 yang lebih besar, kemudian X17 yakni 0,442, justru lebih kecil dari 0,5. Nah, di sini X18 yakni 0,533 yang lebih besar dari 0,5. Nah, dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa ternyata ada 3 variabel yang memiliki nilai MSA-nya itu lebih besar, lebih kecil dari 0,5, yakni X11 0,448, kemudian X15 0,314, kemudian X17 0,442. Nah, menurut Hare, variabel yang memiliki nilai MSA yang lebih kecil dari 0,5 itu harus dihapus atau tidak dimasukkan pada tahap selanjutnya. Nah, cara untuk menghapus variabel yang memiliki nilai MSA yang lebih kecil dari 0,5, di sini kan ada 3 variabel. Caranya itu tidak sekaligus dihapus, namun satu persatu. Nah, satu persatu variabel itu dihapus dimulai dari variabel dengan nilai MSA paling terkecil. Nah, dari 3 variabel dengan nilai MSA yang lebih kecil dari 0,5 ini, yang paling terkecil nilai MSA-nya adalah X15, di mana nilai MSA-nya adalah 0,314, sedangkan X11 0,448 dan X17 adalah 0,442, dan yang terkecil adalah X15. Oleh karena itu, yang pertama dihapus adalah X15. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang awal, kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, kita klik Faktor. Nah, di sini kita keluarkan X15 yang memiliki nilai MSA paling terkecil. Nah, kemudian biarkan saja yang lain, kemudian kita langsung klik OK. Nah, di sini setelah nilai MSA terkecilnya dihapus, kita lihat 2 variabel sisa tadi yang paling terkecil, yang memiliki nilai MSA lebih kecil dari 0,5. Misalnya X11, nilai MSA-nya sudah menjadi 0,449, masih juga lebih kecil. Dan X17 nilainya adalah 0,444, yang juga masih lebih kecil dari 0,5. Nah, karena masih lebih kecil, maka kita lakukan penghapusan ulang, di mana yang juga dihapus adalah yang paling terkecil, variabel dengan nilai MSA paling terkecil, yaitu X17 dengan nilai MSA-nya 0,444, sedangkan X11 0,449. Jadi X17 lebih kecil, sehingga X17 yang dihapus lebih dahulu. Caranya sama, klik Analyze, Dimension Reduction, Faktor, kemudian kita keluarkan X17. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di Anti-Image Matrix. Terlihat apakah X11 masih kecil dari 0,5, dan ternyata di sini dia telah memenuhi syarat, di mana lebih besar dari 0,5. Nah, variabel lain juga lebih besar dari 0,5, di mana X6 nilai MSA-nya 0,509, X7 0,626, X8 0,519, X9 0,787, X10 0,779, X11 0,662 dan 622, X12 0,622 juga, X13 0,756, X14 0,511, X16 0,760 dan X18 0,666. Jadi semuanya telah memenuhi syarat sehingga analisis faktor dapat dilanjutkan. Berarti tahap pertama telah selesai. Kita beri tanda dulu. Nah, masuk pada tahap kedua, yakni menentukan jumlah faktor. Jadi jumlah faktor ini ditentukan dari 11 variabel yang tersisa tadi setelah X15 dan X17 dihapus, jadi sisa 11 variabel. Dari 11 variabel itu terbentuk berapa faktor. Nah, penentuan jumlah faktor yang terbentuk itu dilihat dari nilai eigenvalues yang telah saya sebutkan di awal tadi, yang harus lebih besar dari 1. Caranya bagaimana? Nah,
nilai eigenvalues dilihat pada total variance explained. Nah, khususnya dilihat pada nilai initial eigenvalues. Di sini nilai eigenvalues atau nilai eigenvalues komponen pertama atau faktor pertama adalah sebesar 3,427. Sedangkan untuk komponen atau faktor kedua adalah 2,551. Faktor ketiga adalah 1,691. Faktor keempat adalah 1,8087. Kemudian faktor kelima dan seterusnya lebih kecil dari 1. Sebagaimana persyaratan kita tadi, untuk dijadikan sebagai faktor yang merepresentasikan atau mewakili seluruh variabel yang digunakan, harus memiliki nilai eigenvalues yang lebih besar dari atau sama dengan 1. Sehingga dari sini, dari nilai ini kita bisa lihat bahwa faktor yang terbentuk adalah ada 4 faktor, di mana ada faktor 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki nilai eigenvalues-nya lebih besar dari 1. Nah, kemudian di sini ada percentage of variance. Apa maksud dari persentase atau percent of variance? Di sini adalah faktor pertama nilainya adalah 31,154. Maksudnya adalah faktor pertama dapat menjelaskan varians dari 11 faktor tersebut sebesar 31,154%. Sedangkan faktor kedua mampu menjelaskan varians dari 11 variabel asli sebesar 23,190%. Sedangkan faktor ketiga mampu menjelaskan varians 11 faktor asli sebesar 15,373%. Sedangkan faktor keempat mampu menjelaskan varians variabel asli sebesar 9,878%. Sehingga total keseluruhan 4 faktor ini mampu menjelaskan varians dari 11 variabel asli tersebut itu sebesar 79,595% dilihat dari kumulatif. Jadi sudah lebih besar dari 50%, sehingga bisa digunakan 4 faktor ini sebagai representasi dari 11 variabel asli yang digunakan. Nah, setelah menentukan jumlah faktor, tadi kita sudah menentukan jumlah faktor, jadi total ada 4 faktor yang terbentuk. Jadi tahap 2 telah selesai. Nah, tahap 2 telah selesai. Kita masuk pada tahap ketiga, yaitu interpretasi faktor. Nah, cara interpretasi faktornya bagaimana? Kita bisa lihat pada nilai faktor loadingnya. Dilihatnya di mana? Kita bisa lihat nilai faktor loading itu di komponen matriksnya, variabel komponen matriks. Kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada nilai-nilai faktor loading yang masuk pada 4 faktor tersebut. Nah, di sini dari tabel ini kita bisa melihat misalkan faktor 6 dia sebenarnya masuk, variabel X6 sebenarnya masuk pada faktor berapa? 1, 2, 3, atau 4. Begitu juga seterusnya X7 masuk pada faktor keberapa? Atau faktor pertama, 2, 3, atau keempat. Cara lihatnya dari mana? Lihatnya itu dari nilai loading faktornya. Ini dia loading faktornya. Jadi syarat untuk masuk pada salah satu faktor itu adalah harus memiliki nilai faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, di sini bisa dilihat bahwa X6 ada dua faktor yang ada dua faktor yang X6 masuk pada dua faktor, yakni faktor kedua dan faktor 4, karena nilai faktor loadingnya lebih besar dari 0,5 pada dua faktor tersebut. Pada X7 ini dia masuk pada faktor kedua, di mana nilai faktor loadingnya lebih besar dari
0,5 di faktor 2, sedangkan yang lainnya itu lebih kecil dari 0,5. X8 dia masuk pada faktor ketiga karena nilai faktor loadingnya lebih besar dari 0,5 kembalikan. Demikian juga faktor X9 dia masuk pada X1, X9 masuk pada faktor pertama, X10 masuk pada faktor kedua. Selanjutnya X11 masuk pada faktor K1 atau faktor pertama. Kemudian X12 itu masuk pada faktor K2. Kemudian X13 itu masuk pada faktor kedua juga. Selanjutnya X14 itu masuk pada faktor K3. Selanjutnya X16 itu masuk pada faktor pertama. X18 itu juga masuk pada faktor pertama. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambarkan bahwa dari keempat faktor ini variabel-variabel apa saja yang mewakili faktor tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa faktor pertama itu di dalamnya terdapat variabel X9, X11, X16, dan X18. Begitu juga dengan faktor kedua, itu di dalamnya terdapat variabel X6, X7, X10, X13, X12, dan X13. Faktor ketiga di dalamnya terdapat variabel X8 dan X14. Nah, kemudian faktor keempat itu ternyata cuma terdapat satu variabel di dalamnya. Nah, di sini kan ada faktor loading. Nah, makanya untuk mengatasi ini karena belum jelas X6 berada di faktor mana, maka perlu dilakukan dilakukannya rotasi. Nah, untuk memutar variabel tersebut atau merotasi variabel tersebut untuk memperoleh nilai faktor loading yang absolut atau yang tepat yang masuk pada salah satu variabel tersebut, salah satu faktor tersebut. Nah, dari mana cara untuk melakukan rotasi tersebut? Hasil rotasi dari variabel 11 variabel asli dan 4 faktor tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah komponen matriks, yaitu rotate komponen matriks. Inilah hasil dari rotasi Varimax yang tadi kita telah centang. Kita copy dulu. Kita pastikan di sini. Nah, dari hasil rotasi ini kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Misalkan tadi X6 misalnya masuk pada dua faktor, faktor kedua dan faktor keempat. Setelah dirotasi, ternyata X6 itu hanya masuk pada faktor keempat. Tandai dulu. Nah, X7 itu masuk pada faktor K2. X8 itu masuk pada faktor K3. Kemudian X9 itu masuk pada faktor pertama. Kemudian X10 itu masuk pada faktor kedua. Kemudian X11 masuk pada faktor pertama. Dan juga ternyata ada di faktor K4. Yang nilainya lebih besar dari 0,5. X12 itu masuk pada faktor K2. Kemudian X13 itu masuk pada faktor ketiga. Kemudian X14 itu masuk pada faktor K3. Kemudian X16 itu masuk pada faktor pertama. Kemudian X18 juga masuk pada faktor pertama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setelah dirotasi ternyata ada perubahan, di mana hasilnya lebih nampak dilihat, lebih merata, di mana tidak hanya berat satu faktor saja,
tapi setiap faktor lebih merata, di mana faktor pertama terdiri dari 4 variabel di dalamnya, yakni X9, X10, X9, X11, X16, dan juga X18. Dan kemudian faktor kedua terdapat 3 variabel di dalamnya, yakni variabel X7, X10, dan juga X12. Dan faktor ketiga itu terdapat 2 variabel di dalamnya, yaitu X8 dan X14. Nah, selanjutnya pada faktor keempat itu terdapat 3 variabel di dalamnya, yaitu X6, X11, dan juga X14. Nah, sebelum itu kita juga bisa melihat di sini juga ada namanya cross loading pada faktor pada variabel X11, di mana ada 2 faktor yang nilai faktor loading variabel X11 itu lebih besar dari 0,5. Dia terdapat di 2 faktor, ini faktor 1 dan juga faktor 4. Nah, sebenarnya ada 2 cara atau 2 alternatif yang bisa diambil oleh peneliti, di mana alternatif yang pertama adalah peneliti bisa memilih atau menentukan di mana variabel X11 itu berada, apakah di faktor 1 atau ke faktor 4 dengan menilai faktor loading terbesar. Nah, kalau berdasarkan pada kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa X11 itu masuk pada faktor keempat karena nilai faktor loadingnya lebih besar. Nah, cara yang kedua adalah dengan menghapus variabel X11 karena nilai faktor loadingnya itu cenderung berdekatan atau tidak berbeda jauh. Nah, cara itu yang digunakan dalam bukunya Hare, yaitu menghapus X11. Nah, namun dalam kasus ini kita lebih memilih memasukkan X11 ke faktor 4 dibandingkan menghapusnya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa X11 itu masuk pada faktor K4. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat hasil akhir dari analisis faktor yang telah kita bentuk tadi. Dari 13 variabel asli yang kita gunakan dalam analisis awal, ternyata terdapat dua variabel yang telah dihapus atau tidak diikut sertakan dalam analisis selanjutnya karena nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya, pada analisis selanjutnya diketahui bahwa terbentuk 4 faktor dari 11 variabel asli yang kita gunakan. Nah, inilah hasil akhir dari analisis faktor, yaitu mereduksi variabel-variabel asli yang jumlahnya banyak, tadi ada 11 variabel asli, direduksi menjadi 4 faktor, yang dimana 4 faktor tersebut merupakan representasi atau mewakili 11 variabel asli yang banyak tadi, di mana faktor pertama itu di dalamnya terdapat variabel X9, X16, dan X18. Kemudian faktor yang kedua, di dalamnya terdapat variabel X7, X10, dan X12. Kemudian faktor ketiga, di dalamnya terdapat variabel X8 dan X14. Dan yang terakhir, faktor keempat, di dalamnya terdapat variabel X6, X11, dan juga X13. Inilah hasil akhir dari analisis faktor, yakni terbentuknya 4 faktor dari 11 variabel asli. Nah, mungkin demikian dulu penjelasan analisis faktor pada video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang perlu didiskusikan, tinggalkan jejak teman-teman kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.